Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan, kemunafikan, dan kejahatan, yaitu dengan mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Hal ini sebagai bukti kebenaran iman dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat bermanfaat bagi setiap insan, baik ketika hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Kita menyadari bahwa keimanan dan ketakwaan seseorang dapat mengalami pasang surut akibat pengaruh lingkungan di sekitarnya, bahkan bisa hilang sama sekali. Oleh karena itu, marilah kita selalu berhati-hati dengan selalu muhasabah terhadap keimanan dan ketakwaan kita, agar keimanan dan ketakwaan ini tidak lepas dari jiwa kita, sehingga sampai akhir hayat nanti tetap dalam keadaan mukmin. Sikap muhasabah terhadap keimanan dan ketakwaan sangat penting dan perlu dilakukan secara teratur demi untuk melanggengkan keimanan dan ketakwaan ini dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, lebih-lebih dalam situasi yang penuh gejolak seperti yang sedang terjadi sekarang ini. Dalam situasi yang penuh gejolak, penuh kegoncangan, dan banyak kerusuhan seperti saat ini, hal-hal yang dapat merusak dan menghilangkan keimanan sangat memungkinkan, baik disadari ataupun tidak disadari. Dalam keadaan seperti ini bisa saja terjadi, baik ucapan, pikiran, dan tindakan kita sudah keluar dari jalur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam memang tidak mengharamkan orang melakukan unjuk rasa, mimbar bebas, dan sejenisnya. Namun Islam jelas melarang segala tindakan anarkis, pengerusakan, pembakaran, dan sejenisnya. Bagi kita umat Islam haruslah bisa memilah dan memilih mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah, lebih-lebih yang dapat merusak keimanan kita. Dalam hal ini patut kita renungkan fatwa Syekh Abdullah bin Husain Ba'alwi dalam Salamut Taufiq yang berbunyi, waqad kahura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam hatta annahu yahruju min ba'dihim alfadhan tuhriduhum anil Islam wala yarawna dzalika dzamban fadlan an kaunihi kufran. Sungguh banyak sekali pada zaman sekarang ini menggampangkan pembicaraan keluar dari sebagian mereka, ucapan-ucapan yang keluar dari Islam, sedang mereka tidak merasa bahwa hal itu mengakibatkan kufur. Sejalan dengan fatwa itu, marilah kita lebih berhati-hati dengan selalu bermuhasabah terhadap keimanan kita. Mengingat hilangnya keimanan tidak bisa kita rasakan secara langsung, dan ternyata karena itu urusan batiniah. Apalagi dalam menghadapi tujuan ujian dengan munculnya fitnah kubro atau fitnah besar yang sedang melanda negeri kita saat sekarang ini, di mana sesama saudara diadu domba, Islam diadu dengan Islam, Islam diadu dengan non-Islam, Islam diadu dengan pemerintah, pribumi diadu dengan non-pribumi, dan sebagainya. Di antara para tokoh elit sudah hilang, sudah saling curiga, dan semua warga negara diliputi perasaan takut dan was-was. Dalam menghadapi fitnah kubro saat ini, tidak ada lagi masalah yang paling kita khawatirkan
adalah hilangnya keimanan dari jiwa raga kita. Karena bisa saja kita pagi mukmin, sorenya kafir, atau sebaliknya. Sebagaimana diperingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis shalihah fasatakunu fitanun kaqad'il lail al mudlim yusbihur rajul mu'minan wa yamsi kafiran wa yamsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minas dunya. Bersegeralah mengerjakan amal soleh, sebab akan terjadi berbagai fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di saat itu orang pagi harinya beriman, kemudian sorenya menjadi kafir, dan pada sorenya dia masih beriman, kemudian pagi harinya menjadi kafir. Dia jual agamanya dengan berada kemewahan, dia jual agamanya dengan benda kemewahan dunia. Saudara-saudaraku muslim yang berbahagia, selanjutnya dengan cara apakah kita muhasabah, mengoreksi keimanan kita, atau alat apa yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan iman kita? Dalam hal ini, marilah kita simak dialog seorang sahabat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Umamah radhiyallahu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal iman qala in syaratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun qala ya Rasulullah famal ismu qala idza haka fi nafsika syai'un fada'ahu. Dari Abi Umamah radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang telah bertanya kepada Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, apabila kebaikanmu menggembirakanmu dan apabila keburukanmu menyusahkanmu, maka engkau adalah mukmin. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, lalu apakah dosa itu? Beliau menjawab, apabila sesuatu kejahatan terbesit di dalam jiwamu, maka tinggalkanlah. Demikianlah penjelasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara meneliti keimanan kita dan sekaligus ciri seorang yang berdosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dijelaskan bahwa apabila kita mengerjakan, kita selalu tidak merasa tenang, hendaknya segera tinggalkan, karena dimungkinkan apa yang kita lakukan itu tidak benar dan menimbulkan dosa. Dari sini jelaslah bahwa seseorang yang beriman itu adalah yang senang berbuat baik dan enggan berbuat jahat. Sebaliknya, bila seseorang mengalami kegoncangan iman dan kehilangan keimanan kita itu, maka ia tidak merasa susah bila berbuat maksiat ataupun berbuat jahat. Apabila kita tinggalkan, apabila kita mengalami ujian atau cobaan atau melakukan kejahatan, hendaknya segera sadar dan menyesali perbuatan kita. Janganlah dibiarkan berlanjut, akibatnya akan hilanglah iman dan sulit sekali untuk memperbaikinya. Mengingat apabila seseorang sudah pernah menyesali, tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya, itu pertanda hatinya sudah mati. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam Al-Hikam, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fatuka minal muwafiqah wa tarkun nadah ala ma fa'altuhu min wujuhiz zallah. Sebagian dari tanda-tanda matinya hati adalah
tidak adanya kesedihan atau susah atas apa yang ditinggalkan olehmu dari semua ketaatan, dan meninggalkan penyesalan-penyesalan terhadap apa yang telah kamu jalankan dari wujudnya semua kesalahan atau dosa ataupun maksiat. Oleh karena itu, agar supaya keimanan kita tetap bersemayam dalam dada jiwa raga kita, maka bila kita pernah melakukan suatu tindak kejahatan atau kemaksiatan, hendaklah kita cepat-cepat ingat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kita selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka itu mengetahuinya. Pada akhirnya, marilah kita senantiasa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, memohon ampunan dari segala dosa-dosa dan kesalahan kita, serta berdoa agar kita selalu diberi kekuatan iman dalam menghadapi segala cobaan dan bencana, serta memohon agar negeri kita segera terlepas dari segala ujian-ujian yang sangat berat ini. Oleh karenanya, marilah di dalam menangani ini kita selalu memperbaiki amalan-amalan kita, sehingga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat oleh dalam negeri kita kembali menjadi negara yang maju, aman, adil dan makmur dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minal mu'minina kamilin wa adkhalana wa iyyakum min warasatil jannatin na'im wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.